Coba kamu bayangkan, jadi seorang murid yang masuk ke kelas dengan beban di pundak yang gurunya sendiri nggak pernah tahu. Banyak guru sekarang itu terjebak dalam peran sebagai penguasa panggung. Mereka merasa tugasnya cuma satu arah, bicara, instruksi, dan menuntut untuk didengarkan. Padahal, literasi yang paling mahal dalam dunia pendidikan itu bukan kemampuan murid membaca buku, tapi kemampuan guru membaca hati muridnya lewat telinga. Filosofinya begini, kalau kamu jadi guru, jangan cuma jadi corong informasi, jadilah ruang aman. Mendengarkan itu bukan berarti kamu sedang menyiapkan palu hakim buat mengetuk vonis salah atau benar. Saat muridmu bercerita, dia itu sebenarnya sedang menyerahkan potongan kepercayaannya sama kamu. Kalau belum apa-apa kamu sudah menghakimi, ya jangan kaget kalau besok-besok dia bakal tutup pintu rapat-rapat dan cuma kasih kamu topeng murid teladan yang palsu. Menjadi pendengar yang baik itu nggak harus selalu punya solusi ajaib. Kadang, murid itu cuma butuh divalidasi kalau perasaan mereka itu nyata. Kamu nggak perlu langsung jadi pahlawan yang menyelesaikan masalah. Cukup ada di sana, kasih semangat, dan biarkan dia merasa dilihat. Bahkan kalaupun kamu merasa apa yang dia lakukan itu salah besar, jangan langsung kamu hantam pakai ceramah moral yang kaku. Itu namanya cari musuh, bukan bimbing murid. Caranya gimana? Masuklah pelan-pelan. Kamu bisa pura-pura mendukung dulu sudut pandang dia supaya dia merasa nyaman dan gak defensif. Disitulah strateginya. Saat dia sudah merasa kamu adalah kawan, barulah kamu bisa sisipkan perbaikan-perbaikan kecil tanpa dia merasa sedang digurui. Kamu memperbaiki arah jalannya tanpa bikin dia merasa sedang ditabrak. Realitanya, banyak guru yang gagal karena mereka lebih milih jadi hakim daripada jadi teman perjalanan. Padahal, seorang murid bakal jauh lebih ingat cara seorang guru mendengarkan keluh kesahnya daripada rumus matematika yang diajarkan di papan tulis. Guru yang hebat itu tahu kapan harus bicara lantang, tapi dia jauh lebih tahu kapan harus diam dan membiarkan muridnya merasa didengarkan. Jadi, kalau kamu punya kesempatan buat membimbing seseorang, tahan dulu itu keinginan buat mengoreksi, tahan dulu keinginan buat merasa paling tahu. Dengarkan saja dulu sampai tuntas, karena seringkali perubahan besar dalam hidup seseorang itu bukan dimulai dari instruksi yang keras, tapi dari percakapan hangat di mana dia merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar objek pendidikan. Gimana? Lebih masuk nggak kalau sosok guru itu kita gambarkan sebagai pendengar yang strategis begini?